Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimulai, mari awali dengan basmalah. Tulis di komentar dan semoga harimu berkah bahagia banyak rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Bab 1. Awal perjalanan. Marni, seorang wanita berusia 29 tahun, duduk di kursi pesawat yang akan membawanya ke Arab Saudi. Udara di kabin terasa dingin, namun pikiran Marni penuh dengan kegelisahan. Ia meninggalkan suaminya, Andi, di desa mereka, setelah 8 tahun menjalani pernikahan yang penuh liku. Ekonomi mereka yang sulit memaksa Marni untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Ia berharap bisa membantu Andi mengubah nasib keluarga mereka. Setibanya di Arab Saudi, Marni disambut oleh majikan barunya, keluarga Khalid. Rumah besar yang megah dengan taman luas, tempat ia akan bekerja, terasa menakutkan sekaligus mengesankan. Di sana, ia bertemu dengan putra majikannya, Ibrahim, seorang pria muda berusia 25 tahun dengan mata biru, rambut hitam lebat, dan wajah yang tampan. Hari-hari pertama di rumah keluarga Khalid berjalan lancar. Marni bekerja keras dan berusaha fokus pada tujuannya. Meskipun Ibrahim mulai sering memperhatikannya. Awalnya, perhatian Ibrahim terasa wajar, namun lama-kelamaan sikapnya berubah menjadi semakin intim. Marni yang awalnya canggung, mulai merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia mencoba menahan diri, menjaga jarak, namun Ibrahim tampaknya tak mudah menyerah. Pada suatu malam, Ibrahim memanggil Marni ke ruang tamu saat keluarga yang lain sedang tidur. "Marni, bisakah kau membantuku sebentar?" tanyanya lembut. Marni, yang merasa tak berdaya menolak, mengikuti Ibrahim. Saat mereka tiba di ruangan yang sepi, Ibrahim tiba-tiba menarik tangannya. "Ibrahim, kau cantik sekali, Marni," katanya dengan nada yang dalam. "Aku sudah lama memperhatikanmu." Marni yang terkejut mencoba menarik tangannya, namun Ibrahim menahannya. Wajahnya yang begitu dekat membuat Marni merasa gelisah, namun tak bisa berkata apa-apa. "Marni, Tuan Ibrahim, tolong saya harus kembali bekerja," bisiknya dengan nada gemetar. Namun, malam itu menjadi awal dari godaan yang terus berlanjut. Setiap kesempatan yang sepi, Ibrahim terus menggoda Marni dengan sikap yang semakin berani. Setahun berlalu, Marni tetap bertahan meskipun hati dan pikirannya penuh tekanan. Ibrahim semakin sering mendekatinya, dan Marni mulai merasakan ketertarikan yang tak bisa ia kendalikan. Pada suatu malam, saat seluruh keluarga sedang pergi, Ibrahim mengajaknya bicara di kamar pribadinya. "Ibrahim, tak ada yang akan tahu, Marni. Aku bisa menjagamu. Aku bisa memberikan apa saja yang kau mau." Perasaan bersalah membalut hati Marni, namun rasa lelah, kesepian, dan tekanan dari lingkungan baru membuatnya menyerah. Malam itu, hubungan terlarang mereka dimulai. Hubungan yang penuh intrik, rahasia, dan ketakutan. Hubungan mereka berlanjut dengan diam-diam. Marni merasa terperangkap dalam lingkaran dosa yang tak bisa ia hentikan. Namun, takdir mulai mengambil peran saat Marni menyadari bahwa ia hamil. Rasa takut menghantamnya dengan keras. Ia tahu bahwa kehidupan yang selama ini ia bangun, meskipun penuh kebohongan, akan segera runtuh. Ketika Ibrahim mengetahui bahwa Marni mengandung anaknya, ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kita akan menyembunyikan ini. Jangan biarkan orang tuaku tahu. Aku akan mengurus segalanya." Namun, Marni tahu bahwa rahasia ini tak akan bisa disimpan selamanya. Ketakutan mulai meliputi kehidupannya, terutama saat majikan mereka, Khalid, mulai curiga akan perubahan sikap Marni dan Ibrahim. Suatu hari, saat keluarga sedang mengadakan acara besar, Khalid secara tak sengaja menemukan sesuatu yang membuatnya curiga terhadap Ibrahim dan Marni. Selembar catatan rahasia yang terjatuh dari tas Ibrahim menjadi awal dari pengungkapan rahasia mereka. Kemarahan Khalid memuncak, dan ia memutuskan untuk menghadapi keduanya. Malam itu, setelah kemarahan Khalid yang meledak, Marni duduk di sudut kamarnya, tubuhnya bergetar hebat. Tak ada jalan keluar. Ia tahu bahwa bila tetap tinggal, nyawanya mungkin dalam bahaya. Di sudut kamar, ia menuliskan pesan singkat kepada Ibrahim,
meminta bantuan agar bisa keluar dari rumah tersebut tanpa sepengetahuan ayahnya. Keesokan harinya, Ibrahim datang dengan rencana pelarian. "Aku akan mengantarmu ke apartemen temanku di kota lain," katanya lirih. "Hanya sementara sampai kita menemukan jalan keluar." Marni ragu, namun ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka melarikan diri dengan mobil Ibrahim. Jalanan yang gelap dan sunyi menjadi saksi bisu pelarian mereka. Namun, nasib buruk seolah mengejar Marni. Saat mereka hampir mencapai perbatasan kota, sebuah mobil patroli berhenti di depan mereka. Petugas keamanan yang curiga memeriksa identitas mereka, dan setelah mengonfirmasi nama Marni di database, mereka menangkapnya atas perintah Khalid. Khalid tidak hanya marah, ia merasa terhina. Hubungan Marni dengan Ibrahim dianggap sebagai pengkhianatan yang tak termaafkan, dan Marni pun dihukum. Ia dipaksa untuk tinggal di rumah tersebut tanpa kontak dengan dunia luar, menjadi tawanan dalam kehidupan yang penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Ibrahim mencoba mencari cara untuk melindungi Marni, namun tekanan dari keluarganya terlalu kuat. Marni mulai merasakan bahwa Ibrahim tak lagi memiliki kekuatan untuk menolongnya. Ia dibiarkan sendiri menghadapi cemoohan dari seluruh keluarga dan ancaman pengusiran, bahkan mungkin lebih buruk lagi, hukuman yang lebih keras menantinya. Saat masa kehamilan Marni semakin mendekati hari kelahiran, ia teringat pada kehidupannya di desa. Kenangan tentang Andi, suaminya yang setia, muncul di benaknya. Ia merasa bersalah telah menghancurkan kehidupan yang dulu mereka bangun bersama. Marni mulai menulis surat kepada Andi, meskipun ia tahu mungkin surat itu tak akan pernah sampai. Dalam suratnya, ia mengakui semua yang telah terjadi, termasuk hubungannya dengan Ibrahim dan kehamilannya yang kini hampir memasuki bulan ke-8. Marni memohon maaf atas dosa-dosanya dan berharap suatu hari Andi bisa memaafkannya, meskipun ia sendiri tak yakin bisa memaafkan dirinya. Pada akhirnya, bayi yang dikandung Marni lahir dengan selamat di tengah semua konflik yang membelenggu. Namun, nasib bayi tersebut menjadi pertanyaan besar. Khalid, yang merasa terhina, menuntut agar anak itu diambil darinya dan diberikan kepada keluarga angkat, agar tak ada yang tahu tentang aib keluarga mereka. Ibrahim mencoba melawan keputusan ayahnya, namun kalah dalam pertarungan kekuasaan. Marni, yang telah kehilangan segalanya, terpaksa merelakan anaknya. Ia berpisah dengan bayi yang bahkan belum sempat ia peluk dengan penuh kasih sayang. Setelah kehilangan anaknya, Marni memutuskan untuk pergi. Dengan sedikit uang yang Ibrahim tinggalkan untuknya, ia kembali ke Indonesia, berharap bisa memulai kehidupan baru meski hatinya hancur berkeping-keping. Saat Marni kembali ke desanya, ia tidak sama seperti dahulu. Matahari yang bersinar hangat di kampung halamannya tak lagi memberikan kenyamanan. Andi, yang menerima kabar tentang Marni dari surat terakhirnya, menyambutnya dengan tatapan dingin. Meski ia tak sepenuhnya tahu apa yang terjadi di Arab Saudi, Andi merasakan ada sesuatu yang tak beres. "Andi, apa yang sebenarnya terjadi di sana, Marni?" tanyanya dengan nada datar, namun penuh luka. Marni tak sanggup berkata apa-apa. Ia menatap Andi, berharap suaminya akan memahaminya, namun hanya kesunyian yang mengisi jarak di antara mereka. Marni tahu bahwa ia tak akan bisa melupakan masa lalunya, namun ia berusaha memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Ia mulai bekerja sebagai penjahit di kampungnya, hidup sederhana dengan Andi yang akhirnya perlahan membuka hatinya lagi, meski luka tak sepenuhnya sembuh. Namun, di malam-malam sunyi, Marni masih teringat pada bayinya yang ditinggalkan di negeri orang. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana nasib anaknya, apakah ia dirawat dengan baik, dan apakah suatu hari anak itu akan mencari tahu siapa ibunya.